Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota Dewan, yang saya hormati tim penyusun rancangan tata tertib DPRD, Bapak Dr. Zainuddin Jaka SH MH dan Bapak Musriadi SH. Yang saya hormati Sekretaris DPRD bersama jajarannya. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ungkapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penjelasan pimpinan DPRD dan pembahasan rancangan peraturan DPRD Kabupaten Sopeng tentang tata tertib. Salawat dan salam kita kirimkan ke Nabi Muhammad SAW bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya, Nabi pembawa risalah dan petunjuk, serta pemberi syafaat di akhir kelak. Amin. Pada kesempatan ini, saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan anggota Dewan serta para hadirin untuk mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan kehadiran sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani oleh 19 orang anggota Dewan. Hal ini berarti bahwa rapat paripurna DPRD telah mencapai quorum sebagaimana yang diatur dalam tata tertib yang mensyaratkan sahnya quorum rapat paripurna Dewan, yaitu apabila dihadiri secara fisik oleh lebih dari 1/2 dari jumlah anggota DPRD. Untuk itu, dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan pada hari ini, Senin, tanggal 28 Oktober 2024, pukul 10:14 waktu Indonesia Tengah, dengan resmi saya buka. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa salah satu tugas di awal masa jabatan kita sebagai anggota DPRD adalah membahas dan menetapkan tata tertib DPRD, di mana langkah awal pembahasan tersebut telah kita laksanakan melalui rapat paripurna hari Jumat yang lalu, di mana kita telah menetapkan program pembentukan peraturan DPRD tahun 2024, di mana rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib merupakan bagian di dalamnya. Dan mengawali pembahasan kita, terlebih dahulu saya akan memberikan penjelasan singkat, penjelasan terkait hasil kajian akademik tentang beberapa hal penting yang menjadi muatan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib sebagai berikut. Penjelasan terkait rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib, yaitu pasal 190 ayat 1 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sopeng nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib, yang menjelaskan bahwa perubahan tata tertib hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 15 orang dari jumlah anggota DPRD yang berasal lebih dari satu fraksi. Pengajuan sebagaimana dimaksud pasal 190 ayat 1 telah terlaksana dengan adanya surat anggota DPRD tanggal 13 September 2024. Ada 17 orang anggota DPRD yang mengusulkan untuk dilakukan perubahan atas peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD karena menganggap ada beberapa pasal yang perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian. Berdasarkan hal tersebut, maka pihak Sekretariat DPRD telah melakukan konsultasi dengan Biro Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan. Ada beberapa hal yang disampaikan pada saat konsultasi. Di antaranya, sebelum melakukan pembahasan peraturan DPRD tentang tata tertib, sebaiknya terlebih dahulu menetapkan program pembentukan peraturan DPRD yang menjadi salah satu persyaratan dalam melakukan fasilitasi produk hukum nantinya. Yang kedua, terkait perubahan tata tertib, ini merupakan perubahan kedua atas peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018
tentang tata tertib sehingga Biro Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan memberikan saran agar peraturan DPRD tersebut dibuat baru dilakukan perubahan. Demikian penjelasan terkait rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian sedikit penjelasan dari kami sebagai pelengkap naskah peraturan DPRD yang telah rekan-rekan anggota DPRD pegang masing-masing. Selanjutnya, rekan-rekan anggota DPRD dapat memberikan tanggapan terhadap rancangan tersebut dengan terlebih dahulu kita sepakati metode pembahasan yang kita lakukan, kita tentukan pada kesempatan ini. Dengan hormat disilahkan. Ya, silakan. Baik, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebenarnya proses pembahasan yang kami usulkan yaitu kita bahas pasal per pasal supaya kita sama-sama memahami. Baik, terima kasih atas masukannya. Baik, silakan Pak. Terima kasih. Ya. Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Kusuma. Tetapi saya usulkan kita membahas ini bersama dengan unsur bisa debat untuk mengambil tempat membahas bersama dengan itu surat kami. Baik, terima kasih. Jadi ada beberapa usulan kita bahas secara bersama-sama dan dibahas pasal per pasal. Ya. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, dengan demikian sebagaimana kesepakatan kita bersama, pembahasan rancangan peraturan DPRD ini akan kita bahas secara bersama-sama pasal per pasal. Dan sebelum kita mulai pembahasan ini, kami minta kesediaan kepada tim penyusun untuk berpindah tempat di sebelah kanan kami agar lebih mudah dalam berinteraksi dalam pembahasan ini.
Baik, sebelum kita lanjut pembahasan, saya minta kesedarannya dari tim penyusun memberikan sedikit gambaran tentang rancangan tertib DPRD dengan format tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan menjelang siang, Bapak-Bapak anggota Dewan yang terhormat, khususnya Ketua DPRD Kabupaten Sopeng yang saya hormati. Beberapa hal ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi kesepakatan dengan Bapak-Bapak dan Ibu anggota Dewan yang terhormat terkait dengan pembahasan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib. Mohon izin sebentar Pak, kayak ngeheng ini. Goyang. Ya, baik, mohon maaf. Yang pertama ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa tadi ada usulan dari Bapak anggota Dewan terkait pembahasan yang akan dilakukan pasal per pasal. Kami dari tim penyusun setuju itu, tetapi untuk efektivitas daripada pembahasan ini kami tawarkan bahwa pasal per pasal yang akan dibahas itu adalah hanya yang merupakan tambahan dari ketentuan yang telah diatur di PP 12 2018. Ya, karena di dalam PP 12 2018 tentang pedoman tata tertib itu adalah norma yang sudah given. Ya, artinya sebenarnya sudah tertuang di dalam peraturan DPRD Kabupaten Sopeng nomor 1 tahun 2018 yang tadi disinggung oleh Pak Ketua. Nah, sehingga nantinya di dalam pasal per pasal yang akan kita lihat, akan kami tampilkan misalnya di pasal 2 itu dia langsung diambil secara mutatis mutandis dari PP 12 di pasal berapa. Nah, sehingga untuk pembahasannya yang akan lebih cepat,
masuk dan akan kami sampaikan terkait dengan pasal yang merupakan tambahan dari PP 12, termasuk ada hal-hal yang di dalam PP 12 sudah diatur, juga ada sisipan tambahan norma. Nah, itu yang akan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Tapi ini saya kembalikan kepada forum Bapak dan Ibu anggota Dewan terhormat terkait hal ini. Hanya kami menawarkan untuk efektivitasnya. Karena saya yakin juga ya Bapak dan Ibu sudah membaca sepintas sudah membaca sepintas rancangan peraturan DPRD ini. Nah, sehingga izinkan saya sebelum masuk ini menyampaikan beberapa hal yang saya sudah siapkan dalam bentuk PowerPoint. Saya ingin masuk ke dasar hukum pembentukan yang sepintas tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua, bahwa di dalam membentuk peraturan DPRD itu pedomannya yang pertama adalah Pimpinan, izin pimpinan. Baik, silakan. Terima kasih pimpinan. Saya kira kita tadi sudah sepakat Pak bahwa kita bahas pasal per pasal. Kenapa kami minta dibahas pasal per pasal? Karena ini kan tatip Pak. Ada 13 anggota di sini baru Pak. Kalau dari kita yang lama ya tentu sudah banyak memahami yang lama. Tentu tadi yang lama ya masuk di baru. Tapi ini ada 13 Pak. Tentu yang 13 ini dia juga mau tahu apa sih itu tadi. Apa sih tadi itu? Jadi ini penting Pak. Saya kira kita tidak perlu terlalu cepat Pak. Kalau memang kita bahas ini lama ya, pasal lah. Kenapa kita harus persoalan waktu? Ini masalah tadi Pak. Tidak bisa dipercepat ini. Saya kira kasih kesempatan orang-orang paham semua ini. Kasih kesempatan untuk bertanya, menanggapi. Ya apa salahnya kalau kita bahas pasal per pasal? Saya kira seperti itu pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi tadi kan sudah disampaikan oleh pimpinan Hijau, kita menyusun bahwa ini sekedar usulan. Kalaupun nanti kesepakatan dari forum kita tetap tadi kan sudah disepakati bahwa kita bahas pasal per pasal. Nah, tadi kan kita sampaikan bahwa dikembalikan kembali ke satu forum seperti apa tadi. Jadi tadi memang kita sepakati bahwa maksud kita bahas pasal per pasal Pak. baik, kalau itu saya masuk saja langsung ke pasalnya Pak. Ya, silakan nanti ditanggapi oleh Dewan. Ya. Mungkin juga kalau Pak bukan dari pasalnya, mungkin dari awal depan yang saya katakan atau belakang kenapa tadi dibentuk. Kita mulai dari konstitusi bahasa Inggris yang menimbang. Iya Pak, boleh Pak Ketua? Ya. Baik, terima kasih. Nah, di konstitusi menimbang yang kalau Bapak baca di situ hanya satu konstitusi menimbangnya. Nah, mengapa demikian? Yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada lampiran dikatakan bahwa suatu regulasi apabila itu merupakan amanah dari beberapa peraturan perundangan, maka yang menjadi landasan yuridis filosofis menimbangnya itu langsung menunjuk amanah daripada peraturan perundang-undangan menunjuk. Nah, ini ada beberapa peraturan yang pada dasarnya ada 2, yaitu yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu di pasal 164, ayat 2, 156, 163, dan di Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
3, 50 ayat 2 dan 114 ayat 3 dan 145. Nah, kemudian saya lanjut di dalam landasan yuridis itu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan. Ini banyak, yang pada intinya bahwa semua landasan yuridis yang ada di dalam peraturan perundang-undangan itu diambil dan dimasukkan di dalam tata tertib. Jadi tidak ada satupun di dalam SOPs ini tidak menjadi acuan di dalam peraturan tata tertib yang akan kita susun. Nah, untuk di pasal 1 ini isinya Bapak dan Ibu yang mati terkait dengan ketentuan umum. Nah, di dalam ketentuan umum ini intinya adalah mengatur definisi, singkatan dan hal-hal yang banyak ya diatur berulang-ulang ya, banyak disebutkan berulang-ulang di dalam norma yang akan kita atur. Nah, saya persilakan kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan ketentuan di dalam pasal 1 ini. Silakan Pak, Ibu. Baik, siapa tahu ada tanggapan terkait di pasal 1. Saya persilakan. Bagaimana? Oke, lanjut Pak. Baik, terima kasih. Ya. Silakan Pak. Saya pertanyakan di sini adalah pasal 1. Kemarin gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. Kenapa daerah adalah Saya mau kasih kunci itu saja. Tapi kemarin Kasih lihat ini kan? 2019 Iya. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. Apa alasannya ada perubahan di sini, Pak? Yang mengatur. Ya, Langsung daerah adalah Kupet SOP. Mungkin itu saja yang perlu dijelaskan. Ya. Apa perbedaannya kemarin 2019 dengan yang sekarang? Oke, baik Pak. Terima kasih. Mungkin ya, izin Pak. Ya. Ini sebenarnya yang ingin saya tampilkan, ada catatan saya bahwa ketentuan ini berasal dari mana sumbernya, tetapi ternyata bahwa tim kemarin menyusun yang disampaikan kepada Bapak itu tidak punya catatannya. Nah, sehingga yang Bapak lihat itu adalah yang dikirim oleh tim. Nah, sehingga saya akan menampilkan apa yang Bapak sudah dapatkan supaya ini sama Pak gitu. Mohon maaf. Nah, pertanyaan Bapak terkait dengan daerah ini sudah disebutkan bahwa kenapa daerah di sini disebutkan adalah Kabupaten Sopeng. Ini tujuannya adalah bahwa semua penyebutan yang sebenarnya harus menyebutkan Kabupaten Sopeng itu diganti daerah ini untuk membuat penyingkatan gitu Pak. Jadi prinsipnya saya katakan tadi bahwa apa yang ada semua di ketentuan umum ini adalah narasi-narasi atau diksi kata yang akan termuat banyak di dalam substansi pasal demi pasal itu Pak. Nah, kemudian Bapak tanyakan tadi mengenai gubernur gitu Pak. Nah, di dalam ketentuan PP 12 itu Pak, dia disebutkan lebih panjang, gubernur itu adalah gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, untuk supaya ini tidak menuliskan secara panjang, maka di dalam definisi ini kami sudah mengambil bahwa gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat. Nah, sehingga selanjutnya di dalam norma ini kita tinggal menyebut gubernur, tidak lagi sebagai gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, kemudian penyebutan Sulawesi Selatannya ini diambil untuk menyebutkan bahwa pemerintah Kabupaten Sopeng itu adalah di bawah koordinasi daripada Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, sehingga kalau Bapak membaca di PP 12 itu hanya menyebut gubernur karena ini pengaturan secara umum. Seperti itu Pak. Terima kasih. baik, terima kasih. Bagaimana Pak? Ya. Oke, kita lanjut.
pembahasan pasalnya, Pak. Ini untuk pasal 1 Pak sudah cukup, masih ada mungkin ini karena banyak sekali ini definisinya. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2. Izin Pak, walaupun Bapak tidak menanyakan, tolong Bapak lihat di dalam angka 48 di dalam rancangan ini. Itu ada satu definisi yang menyebutkan hari adalah hari kerja. Nah, jadi kalau Bapak menemukan di dalam norma rancangan ini ya menyebutkan tentang hari dan itu diawali dengan huruf kapital, maka itu adalah yang dimaksudkan perhitungan harinya menurut hari kerja. Karena juga ada ketentuan yang mengatur bukan berdasarkan hari kerja tetapi hari kalender. Coba ya. Sehingga nanti kalau Bapak menemukan di dalam rancangan ini ada dua penulisan kata, ada yang pakai hari dengan huruf kapital dan ada hari dengan huruf kecil, coba ya. Nah, itu penjelasannya. Nah, kemudian bab 2 kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang. Bagian ke-1 kedudukan ini pasal 2 mutatis mutandis, artinya sudah merupakan kutipan dari PP 12 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024. Kemudian pasal 3, DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ini juga diambil dari PP 12 dan Undang-Undang Nomor 23. Nah, kemudian pasal 4, fungsi pembentukan perda dilaksanakan dengan cara, ya jadi ini adalah penjelasan lebih lanjut dari ketentuan di pasal 3 huruf A. Ya. Nah, fungsi pembentukan perda yang dilaksanakan cara menyusun. Pimpinan, Ya, begini Pak, Silakan, Pak. jangan terlalu cepat. Diberikan misalnya pasal 2, biar bukan Bapak yang baca, kita melihat, berikan waktu sedikit, baru apakah sudah jelas atau tidak, lanjut ke pasal 3. Begitu Pak, jangan langsung cepat-cepat Pak. Baik. Iya. baik, baik. Baik. Ya, oke, pasal 3 ada tanggapan? Oke, lanjut, Pak. Baik, terima kasih. Pasal 4. Fungsi pembentukan perda dilaksanakan dengan cara A. Menyusun propem perda bersama Bupati. Nah, kata propem perda ini adalah singkatan Pak. Kalau Bapak mau melihat penjelasannya apa yang dimaksud di dalam sebagai propem perda, nanti Bapak lihat di ketentuan umumnya. Coba ya. Ini penyingkatan dari program pembentukan peraturan daerah. B. Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda. C. Mengajukan usul rancangan perda. Ya, silakan Pak, ada tanggapan. Bagaimana, Pak? Ada tanggapan terkait pasal 4? Oke, lanjut Pak. Baik, terima kasih. Pasal 5, propem perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda. Ayat 2, propem perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati. Ayat 3,
penetapan skala prioritas pembentukan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Bapemperda. Nah, untuk Bapemperda juga ini adalah penyingkatan Pak, salah satu AKD di DPR, yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan unit kerja yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah. Nah, untuk kata atau diksi unit kerja Pak yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah ini tidak disebutkan nomenklatur yang ada di Sekretariat Daerah Pak. Nah, pertimbangannya bahwa kalau menyebutkan nomenklatur ini kemungkinannya akan berubah ya sewaktu-waktu mengikuti dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, sehingga kalau ini terjadi perubahan maka akan juga mengubah isi dari tata tertib ini. Nah, sehingga untuk antisipasi maka tidak menggunakan nomenklatur, tetapi menggunakan pembidangan yang ditangani di salah satu unit kerja di Sekretariat Daerah. Ayat 4. Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda. Ayat 5. Penyusunan Propemperda sebagai dimaksud pada ayat 1 memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas A. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. B. Rencana pembangunan daerah. C. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan aspirasi masyarakat daerah. Ayat 6. Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD. Ya. Silakan Pak, ada tanggapan pasal 5 yang terdiri dari 6 ayat. Ya, untuk Bapak-Bapak mohon izin Pak Ketua kepada Bapak yang baru, khususnya nanti yang akan duduk di Bapemperda, untuk nantinya ketentuan pasal 5 ayat 6 ini nanti tolong dicermati. Mengapa? Bahwa hampir di beberapa daerah, ini sebagai pengalaman kami Pak, penyusunan dan penetapan Propemperda ini kadang melewati waktu penetapan APBD. Padahal ketentuannya bahwa Propemperda itu sudah ditetapkan sebelum penetapan APBD. Ya, ini karena biasanya usulan-usulan dari inisiatif DPRD maupun pemerintah daerah belum rampung, dikompilasi oleh Sekretariat DPRD, kemudian diajukan kepada Bapemperda, dan pembahasan APBD juga berjalan terus gitu Pak. Ya. Ini untuk mengingatkan saja kepada nanti Bapak-Bapak yang akan duduk di Bapemperda. Pasal 6 ayat 1. Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna. Propemperda sebagai dimaksud pada 1 ditetapkan dengan keputusan DPRD. Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung dan APBD. Nah, yang dimaksudkan di ayat 3 ini, Bapak dan Ibu yang saya hormati, adalah bahwa kalau misalnya di tahun 2024 ini sudah ditetapkan Propemperda untuk tahun 2025, nah setelah berjalan itu ternyata ada putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan misalnya pembuatan perda, ya, maka ini langsung bisa ditindaklanjuti oleh DPRD maupun pemerintah daerah walaupun itu tidak ada di dalam Propemperda. Ini maksud daripada
ketentuan pasal 6 ayat 3. Gitu, Pak. Yang seperti yang baru-baru ini, misalnya terkait dengan putusan Mahkamah Agung mengenai perjalanan dinas anggota dewan. Ayat 4. Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan A. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam dan non-alam. B. Menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain. C. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh AKD. Ya, ini AKD juga disingkat Pak, di depan ada, yaitu alat kelengkapan DPRD, yang khusus menangani pembentukan perda dan unit kerja yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah. Huruf D. Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan. Ya, itu Pak, pasal 6, silakan. Ada tanggapan Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Pasal 7. Rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati. Ya. Nah, mengapa di sini Pak di dalam pasal 7 ayat 1 lebih dahulu disebutkan usulan itu dari DPRD karena memang pada prinsipnya bahwa terkait legislasi itu ya atau peraturan daerah itu adalah merupakan tanda kutip kewajiban DPRD. Ya. Nah, makanya fungsinya yang pertama disebutkan adalah fungsi legislasi. Nah, sehingga memang pada dasarnya bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu juga lebih banyak berasal daripada DPRD, kecuali beberapa hal yang tidak memungkinkan DPRD untuk mengusulkan. Ya, misalnya perda tentang APBD, tata ruang, dan hal-hal yang memang menjadi domain daripada pemerintah daerah. Ayat 2, rancangan yang perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan atau naskah akademik. Ya, jadi ketentuannya bahwa tidak ada satupun rancangan perda baru, rancangan perda baru yang diusulkan baik itu oleh DPRD maupun pemerintah daerah tidak disertai atau tidak didasari dengan naskah akademik. Hanya perlu mungkin di sini juga dipahami Pak bahwa selama ini ada pemahaman bahwa karena narasinya itu naskah akademik seolah-olah bahwa yang membuat itu harus dari perguruan tinggi atau dari akademisi gitu Pak. Nah, yang dimaksud di sini naskah akademik itu adalah isinya berbau akademik gitu. Jadi siapapun ya, DPRD misalnya ingin membuatnya tidak meminta tetapi hanya melibatkan misalnya tenaga ahli itu dimungkinkan. Ayat 3, rancangan perda diajukan berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, seperti tadi dijelaskan di dalam pasal 5 dan pasal 6. Ya, silakan Pak, pasal 7-nya ada tanggapan? Baik, terima kasih. Pasal 8. Rancangan perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD. Dapat diajukan oleh komisi atau gabungan komisi atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. Ayat 2. Rancangan perda yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi,
gabungan komisi atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan atau naskah akademik. Kemudian yang kedua yang harus dilampirkan adalah daftar nama dan tanda tangan pengusul. Ayat 3. Rancangan perda disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda. Ayat 4. Rancangan perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 hari. Nah ini Pak Bapak lihat hanya kapital, maka ini yang dimasukkan adalah hari kerja. Ya. Sebelum rapat paripurna. Ayat 5. Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh pimpinan DPRD di dalam rapat paripurna. Ayat 6. Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat 5, pengusul memberikan penjelasan. B. Fraksi dan anggota DPR lainnya memberikan pandangan. Dan C. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya. Ayat 7. Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan perda berupa persetujuan dengan pengubahan atau penolakan. Ayat 8. Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan perda. Nah, maksud daripada ayat 8 Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah kalau misalnya yang mengusul itu anggota DPRD, maka yang diberikan perintah adalah di dalam hal penyempurnaan yaitu anggota DPRD. Kalau yang mengajukan komisi, maka yang menyempurnakannya adalah komisi. Ya, dalam hal ini ya pengusul yang akan diberi tugas untuk menyempurnakan jika di dalam pembahasan itu ada hal-hal yang perlu disempurnakan. Ayat 9. Rancangan perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati. Ya, silakan Mbak. Pasal 8 ini yang terdiri dari 9 ayat. Pak Kusman. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Ini pasal 8 ayat 9 perlu kami sampaikan bahwa jika kami dari Bapemperda sudah melakukan beberapa tahapan-tahapan, kemudian terjadi proses, sudah dilakukan juga pembahasan di paripurna. Nah, ini sudah dilakukan kunjungan beberapa lokus, kemudian sudah paten, artinya sudah disiapkan untuk tingkat 2, kemudian tidak dilanjutkan kira-kira apa konsekuensi sebagai ketua palsu kalau tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya Pak. Minta dijelaskan. Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan pasal 8 khususnya ayat 9 Pak, ini belum masuk ke pansus Pak. Masih panjang ini tahapannya. Ini baru usulan rancangan Pak. Ya, belum masuk juga ke Propemperda. Baru usulan untuk nanti kemungkinan disetujui oleh paripurna untuk masuk ke Propemperda gitu Pak. Tahapan sebelumnya Pak. Ya. Tentu dari misalnya usulan ini, contoh perda yang diusulkan tentu kan diberikan kewenangan komisi-komisi untuk memasukkan judul Ya. ke Bapemperda. Ya. Setelah masuk di Bapemperda melakukan rapat bersama dengan SKPD terkait. Setelah disetujui oleh pemerintah daerah,
kemudian ditindaklanjuti, barang ini sudah dipansuskan, kami masukkan di sini Pak, memang sebelum masuk pansus dan perlu, karena ini sudah masuk di Indonesia perlu juga saya menjelaskan. Berarti ini sudah dipansuskan Pak, sudah selesai pansus, sudah melalui beberapa tahapan-tahapan, tetapi tidak masuk ke tingkat tua, tidak disetujui oleh misalnya contoh bupati. Kira-kira apa konsekuensi? Karena ini sudah menggunakan uang negara, sudah banyak uang negara Pak dicoba di sini, mau kunjungan, mau apa. Nah itu, saya kira kami butuh minta penjelasan. Kira-kira hal ini bisa terjadi, apa konsekuensinya? Apakah ada pengembalian atau ada pidana masalah ini Pak? Ya, baik. Oke. Kaitan ini apabila di dalam pembahasan-pembahasan itu sudah ada produk daripada usulan itu Pak, itu sudah merupakan bagian dari pertanggungjawaban. Jadi ini tidak ada lagi konsekuensi lain bahwa karena ditolak sehingga ini bisa bermasalah. Pengalaman selama ini di beberapa daerah Pak, ya, itu tidak. Yang penting bahwa sekretariat daerah itu sudah mendokumentasikan dan bisa membuktikan misalnya pada saat diaudit bahwa produknya itu sudah ada khususnya dalam bentuk naskah akademik Pak, seperti itu. Ada lain Pak? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan, saya dulu menyampaikan permohonan maaf saya terlambat datang. Sudah dimaafkan ya? Siap. Jadi saya tadi melihat ada pasal di situ bahwa Perda disampaikan kepada DPRD 7 hari minimal sebelum rapat paripurna. Apakah ini bukan waktu yang terlalu lama ini, kalau 7 hari bisa seminggu ya? Kalau saya ya biar 3 hari itu sudah cukup, kita sebenarnya mempelajari. Jangan sampai ke terlalu lama begitu, ada hal-hal yang mungkin nanti kita terkendala lambat karena bukan saja dari mutu dan kualitas pembahasan itu, tapi waktu juga yang sangat menentukan dalam sebuah penilaian apa itu DPR dan lain-lainnya. Jadi kalau saya bisa 3 hari lah Pak, kalau ini menurut pendapat saya jangan terlalu kelamaan sampai 2 hari, sudah cukup 3 hari itu kita belajar sebuah ya Perda. Dan sekian terlebih dari saya Pak. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih. Kalau Bapak membaca simulasinya Pak, paling lambat 7 hari. Ya. Kalau ada yang di antara anggota dewan bisa membaca begitu diberikan, besoknya membaca selesai menyetorkan kepada Bapak Perda, langsung. Kenapa? Ya, kenapa Pak 7 hari? Karena Bapak-bapak anggota dewan, ibu-ibu anggota dewan terhormat ini, kan ini bukan hanya tugas ini yang mau dikerjakan. Banyak tugas-tugas lainnya Bapak gitu. Jadi kalau ini masalahnya hanya ini yang fungsi ini yang mau dijalankan, mungkin bisa 3 hari selesai. Tapi dikhawatirkan bersamaan dengan kepadatan waktu-waktu, belum lagi kalau misalnya ada kunker dan sebagainya. Nah sehingga diambillah range waktu yang kelihatannya agak longgar. Tapi sekali lagi bahwa ini range waktu yang maksimal Pak gitu ya, paling lama. Jadi kalau 7 hari memasuki batas waktunya, hari ke-8 ada anggota dewan ya yang tidak memberi tanggapan dianggap menerima. Baik. Jadi saya tadi saya langsung Pak Ketua Ya, silakan. pemahaman saya tadi bahwa paling lambat 7 hari itu ya, dan ini juga Pak Ketua mungkin perlu disampaikan juga ya, karena terkadang itu dari sebelah ini hari kita mau bahas ini baru itu juga disampaikan, mesti bisa juga diperjelas di sini. Ya setengah mati kita Pak, nggak bisa
kita mau pelajari 1 jam 2 jam, nah ini sampai tabal seperti ini. Jadi kalau bisa ini ada 7 hari dan paling cepatnya 3 hari lah, atau adalah estimasi waktu juga di situ supaya kita punya kesempatan untuk mempelajari dokumen begini, itu. Baik, tunggu. Kalau Bapak Ya, mau silakan. diskusi, silakan turun di anggota, Pak. Jangan di ruangan pimpinan. Iya, di sini, Pak. Bisa ikut Bapak pembahasan kalau Bapak mau bertanya. Ya, betul Pak. Istilahnya ketika ingin menanggapi segala apa yang disampaikan, ya bisa kita turun ke bawah. Kita di sini bertugas sebagai pimpinan mengatur jalannya persidangan. Jadi adapun segala bentuk tanggapan nanti ke depannya kita bisa minta izin untuk ke bawah untuk menyampaikan. Ya, jadi saya mohon maaf Pak Ketua ya, kita ini terlanjur sudah di sini. Ya namanya dinamika dalam rapat itu biasa ya. Sepaham saya, yang tidak bisa itu saya lakukan sebagai pimpinan di sini itu kalau polemik dengan Pak Ketua tidak sependapat. Tapi kalau ini memberikan masukan, saya kira tidak ada masalah. Dan ini mungkin ada dari narasumber kita pada kesempatan ini bisa memberikan pemahaman kita semua kita supaya ada satu pemahaman ya bahwa saya bisa berpendapat di sini atau tidak. Kalau saya polemik dengan Pak Ketua itu tidak bisa, tapi kalau memberikan membantu beliau mengatur jalur lalu lintas rapat ini saya kira bisa. Ya begitu pemahaman saya, tapi mungkin Pak Ketua bisa juga ini ada narasumber yang mungkin lebih paham dengan kita, bisa diberikan pendapatnya bagaimana tugas dan fungsi sebagai pimpinan. Saya kira seperti itu Pak Ketua. Ya. Ya. Oke. Ya, mau ditanggapi gitu Pak? Ya. Baik, terima kasih Pak Wakil, Bapak anggota Dewan. Ya, bahwa Pak Wakil memang di atasnya sebagai pimpinan, tapi dia juga punya hak sebagai anggota Pak, gitu ya. Jadi diberikan juga keleluasaan untuk memberikan pendapat. Pimpinan ketua juga punya hak untuk itu, tapi kalau mau dia lepaskan maka dia serahkan dulu pimpinan rapat kepada wakilnya, baru beliau berbicara. Begitu juga sebaliknya. Jadi ya dibolehkan Pak, Bapak punya hak. Pimpinan itu kan sebenarnya hanya untuk seperti tadi disampaikan Pak Ketua mengatur gitu atau mengambil keputusan gitu. Tetapi di dalam berpendapat itu punya hak. Ya, nanti kita juga akan masuk di hak-hak itu Pak. Ada beberapa hak anggota dewan, ya hak pendapat, hak mengusul dan interpelasi dan seterusnya seperti itu. Terima kasih. Ya, yang penting lalu lintasnya lewat ketua atau pimpinan sidang Pak, gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ya. Pasal 8 selesai Pak ya. Tadi ada pertanyaannya di ayat 9. Sudah clear ya. Pasal 9. Rancangan perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 merupakan rancangan perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. Rancangan perda yang berasal dari Bupati sebagai dimaksud pasal 7 ayat 1 merupakan rancangan perda hasil pengharmonisasian yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum. Ayat 3, dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan sebagaimana masuk pada ayat 1 dan ayat 2 dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Ya. Ada komentar Pak? Pasal 9. Baik, terima kasih. Pasal 10. Komisi, gabungan komisi atau Bapemperda yang bertindak sebagai pengusul rancangan perda diprioritaskan untuk ditugaskan membahas rancangan perda. Ayat 2,
dalam hal penugasan pembahasan rancangan perda diserahkan kepada komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau Pansus yang bukan pengusul, komisi gabungan komisi, Bapemperda atau Pansus yang mendapatkan penugasan tersebut berkewajiban mengundang pengusul untuk memberikan penjelasan atau keterangan atas rancangan perda. Ya. Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan dalam rapat komisi atau rapat gabungan komisi atau rapat Bapemperda atau rapat Pansus sebelum pembahasan dengan pemerintah daerah pada setiap rapat apabila dipandang perlu oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau Pansus. Ya, silakan Pak. Saya sedikit aja Pak ya. Ya, silakan Pak. Bisa dibuka kembali terkait dengan kewajiban pengusul tadi. Ya. Dalam hal penugasan pembahasan rancangan perda diserahkan kepada komisi dan seterusnya gabungan komisi, Bapemperda atau Pansus yang mendapatkan penugasan tersebut berkewajiban mengundang pengusul. Kata wajib ini harus. Artinya siapapun yang mengusulkan rancangan tersebut wajib dihadirkan pada saat proses pembahasan. Ya. Begitu kan Pak ya? Ya Pak. Ini mungkin dicatat bagian sekretariat. Terima kasih kembali. Ya, baik. Ya, jadi ini penekanan saja Pak ya. Baik. Ya. Ya, karena memang wajib mengundang pengusul karena pengusulnya yang tahu persis ini asbabun nusulnya gitu Pak. Ya, kalau misalnya pansusnya diminta keterangan tentu yang lebih tahu yang mengusulkan gitu. Makanya wajib harus pengusul itu ikut hadir di dalam pembahasan-pembahasan. Baik. Pasal 11, apabila di dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan perda disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Nah, pasal 11 ini pada intinya juga Pak memberikan suatu kewenangan ya yang lebih tinggi kepada DPRD karena tadi saya katakan DPRD mempunyai hak legislasi itu, maka kalau pada saat bersamaan ada hal yang sama diusulkan maka yang menjadi pembahasan itu adalah dari DPRD. Gitu ya. Pasal 12, rancangan perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan rancangan perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat 1 dan pembicaraan tingkat 2. Ayat 3, pembicaraan tingkat 1 meliputi kegiatan A. Dalam hal rancangan perda berasal dari Bupati, yaitu pertama, penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda. Kemudian dilanjutkan pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda. Kemudian ketiga, tanggapan dan atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi. Nah, pengaturan ini sebenarnya juga yang melatar belakangi Pak, mengapa fraksi itu perlu